11 keluhan yang terjadi dalam industri pisau di Indonesia. Halo Sobat YouTube, kali ini saya coba merangkum hal-hal yang terjadi dalam dunia industri pisau yang biasanya menjadi keluhan dari sisi user terhadap bila yang dimiliki. Oke, kita mulai dari hal yang paling jarang terjadi ya. Yang pertama itu adalah bahan. Beberapa kasus huru-hara yang pernah terjadi yang saya amati dikarenakan ada maker atau pembuat pisau tertentu yang tidak jujur dengan bahan yang digunakan. Beberapa kasus pernah terjadi di dunia perbilahan. Contoh sederhana, bahan baja perwilis, kadang bukan perwilis dan hanya bahan baja per pada umumnya. Maksud saya, jika memang bukan perwilis tidak apa-apa, karena baja per mobil pada umumnya juga baik, tergantung dari maker dalam mengolah bahan tersebut. Ada juga yang cukup menghebohkan tentang bila yang diakui baja modern, tapi setelah dicek materialnya melalui pengujian pabrik bukan baja yang dimaksud. Oke, kemudian kita lanjut ke hal yang kedua, yaitu balance dan geometri. Balance pisau dan bila lainnya harus diperhatikan, disesuaikan dengan peruntukan dari pisau tersebut. Balance pada pisau akan terasa ketika kita mengayunkan hasil karya bila tersebut. Bahkan beberapa bila ada yang berat pada bagian gagangnya. Hal ini sebenarnya bisa diakali dengan membuat lubang-lubang atau hole pada gagang atau pisau, parang dan bila lainnya agar bisa lebih ringan lagi. Itulah kenapa ada orang yang lebih nyaman menggunakan bilah partial tang daripada yang full tang, karena kelemahan full tang terdapat pada berat pada handle. Jika besi pada handle tidak dikurangi beratnya, entah dengan mengikis atau menipiskan atau membuat hole atau lubang pada gagang dari bila-bila tersebut. Oke, kita lanjut ke hal yang ketiga, yaitu kualitas sepuhan. Ada beberapa yang pasti pernah mengalami sepuhan tidak seperti yang diharapkan, dimana sepuhan terlalu getas sehingga ketika diayunkan maka ambrol terjadi seperti chipping dan brittle pada bila. Tapi selama ini sih bila-bila yang saya beli dari maker lokal dan saya review itu tidak ada ya, saya mengalami hal yang masalah kualitas sepuhan. Jadi ada beberapa kesalahan yang terjadi juga karena buyer kurang awas dengan bila yang dibeli. Contoh, bila sembelih dengan bewel yang tipis malah digunakan untuk menebang bambu. Tentu saja itu bisa membuat bila rontok karena tidak sesuai peruntukannya. Kalau memang ada karya bila yang multifungsi seperti parang tebas yang kadang disiksa masih bisa bertahan. Jadi selain dari sisi kualitas sepuhan dari maker, ada juga yang kadang memang dari user. Jadi kita sebagai pengguna juga sebelum membeli bila, pertama tetapkan tujuan kalian untuk membeli, apakah untuk tulang, untuk tebas, hard chopping dan sebagainya. Dengan menetapkan tujuan membuat Anda terhindar dari kesalahan dalam membeli bila yang ternyata tidak sesuai dengan tujuan yang ingin Anda capai. Oke, kita lanjut ke yang keempat, yaitu marking atau tanda pada bila. Oke, saya rasa ini juga penting untuk para maker memberi tanda pada bila untuk karyanya seperti logo merek seperti itu, agar dapat dikenal bila tersebut buatan dari mana. Kecuali memang bila tersebut punya ciri khas yang memang tanpa marking pun para penyuka bila langsung tahu itu karyanya siapa. Tapi marking ini memang diperlukan jika maker tersebut ingin menebarkan nama agar lebih dikenal lagi oleh pasar. Hanya saja jika maker punya merek atau marking, maka jaga baik-baik kualitas bilah. Jika tidak, maka marking itu akan jadi senjata makan tuan, di mana brand atau merek tertentu akan dicap jelek oleh pasar. Lama proses. Oke, ini ada keluhan-keluhan yang juga masuk pernah ke saya tentang maker yang kadang tidak mengabari ataupun memberi kabar proses dari bila yang dipesan ataupun keluar dari estimasi waktu yang dijanjikan. Bagi saya sih, bila memang terjadi hal seperti itu, maka sebelum gunung berapi meledak, artinya sebelum user memanas, lakukan follow up ke customer dan minta maaf, jelaskan dengan sejelas-jelasnya kenapa meleset dari target. Customer juga berhak untuk mendapatkan kepastian soal bila yang mereka pesan. Kemudian hal yang keenam itu bandot atau para penipu. Nah, ini hal yang sering terjadi ya kayaknya ini ya. Entah yang tidak melaporkan kena tipu oleh maker, bukan maker sih, biasa kadang memang profil palsu ada juga sih dari maker, dan ini sering berseliweran di Facebook. Bandot yang menipu dengan cara menawarkan bilah ke korban-korbannya. Nah, setelah transfer biasanya langsung kena blok.
Kalau yang ini biasanya memang penipu asli ya kawan-kawan ya. Ada juga yang pernah pesan bila lancar, kemudian setelah pesanan kedua mulai ada hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi ini juga hal yang terjadi dalam industri pisau ya di Indonesia ya. Nah, bagaimana cara untuk menghindari bandot? Ini sebenarnya cukup simpel dengan tidak membeli bila jika tidak ada fasilitas rekber dari maker yang baru kalian temui atau memang tidak memiliki reputasi baik. Rata-rata jika kalian beli bila, beberapa komunitas grup bila di Facebook ada fasilitas rekber. Saya sarankan kalian memanfaatkan hal seperti itu. Cara lain juga kalian bisa bertransaksi di all shop dengan fasilitas rekber seperti Shopee, Tokopedia dan sebagainya. Ada pepatah umum di kalangan penggemar bila, bandot ini atau penipu ini tidak takut sama Tuhan, mereka ini cuma takut sama rekber. Hal yang ketujuh yaitu online. Maker belum bermain skala online sehingga para pembeli yang berada di tempat yang jauh kesulitan untuk membeli bila yang mereka inginkan. Dari maker-maker yang ada bisa dihitung jari sih maker yang punya all shop ya. Ditambah memang beberapa all shop memblacklist kata-kata yang berhubungan dengan benda tajam ataupun senjata. Tapi beberapa maker masih bisa mengakali hal tersebut. Dengan penetrasi ke online, maka maker punya peluang untuk penetrasi pasar yang lebih jauh. Kemudian yang kedelapan, ini terkait dengan cetak biru. Cetak biru ini bisa membantu maker untuk konsisten dalam membuat bilah. Tanpa cetak biru yang dimiliki, maka biasanya karya tersebut tidak konsisten. Jadi contoh ini saya pesan bila dengan judul A, tapi ketika saya pesan lagi dengan spesifikasi yang sama yaitu bila A, ketika barangnya sudah jadi, rasanya ketika diayun itu berbeda. Lekukannya berbeda, balance-nya berbeda. Maka menurut saya dengan membuat sebuah model atau cetak biru, maka maker bisa konsisten membuat karya. Jadinya ketika diminta untuk membuat bilah yang identik dengan yang dibuat sebelumnya, tidak terjadi inkonsistensi pada bilah yang sudah jadi. Saya sendiri sih pernah mengalami hal ini, dan dengan cetak biru maka maker bisa menjual lebih baik lagi. Karena contoh cetak biru maker A sudah terkenal baik, maka orang akan cenderung memesan jenis dari pisau yang sama tersebut karena sudah teruji. R&D. Oke, ini singkatan dari Research and Development. Hal ini juga berkaitan dengan cetak biru. Memang tidak semua orang punya modal untuk hal ini, karena R&D itu memerlukan modal. R&D ini menurut saya proses di mana maker ingin menjangkau pasar yang lebih luas, sehingga sebelum membuat karya maka membuat gambaran, dan setelah direalisasikan biasanya diuji. Bukan hanya soal tajam, tidak mudah chipping, ada juga ergo resistensi, tapi juga ergonomis, kenyamanan, ketahanan, di mana hasil bila jika ditemukan kelemahan dalam pemakaian maka akan diuji lagi. Dan kadang untuk menguji biasanya diserahkan ke pakar-pakar masing-masing bidang. Contoh ingin membuat pisau survival, maka diuji oleh orang-orang dari basic survival. Ingin membuat pisau sembeli, diuji oleh butcher atau tukang sembeli. Hasil dari feedback tersebut itu dikumpulkan untuk menyempurnakan pisau tersebut. Setelah didapat racikan yang pas, barulah dilakukan produksi massal dan penjualan. Kemudian yang ke-10, waranti atau servis. Hal ini juga jadi pertimbangan, tapi kebanyakan maker kita sudah memberi waranti servis untuk bila-bila yang mereka jual. Ada juga yang memberikan gratis asahan dan layanan-layanan lainnya yang bisa kalian akses di workshop maker tersebut. Yang ke-11, ini sepele ya kawan-kawan ya, tapi kadang jadi hal yang membuat user tidak jadi membeli sebuah bilah. Jadi ada beberapa maker yang tidak dapat membuat sarung pisau sehingga menjadi pertimbangan untuk para buyer untuk membeli sebuah bilah. Kadang buyer tidak jadi membeli sebuah karya karena hal sepele ini, yaitu tidak ada sarung dan tidak mempunyai kerjasama dengan pembuat sarung pisau. Jadinya user alias buyer tidak jadi membeli karya tersebut dikarenakan hal sepele, yaitu tidak ada sarung pisau. Oke kawan-kawan, kira-kira seperti ini pembahasan kita tentang 11 keluhan yang ada dalam industri pisau di Indonesia. Hal ini bersifat subjektif karena hanya dari penilaian pribadi saya. Jika ada yang kurang atau salah, mungkin kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, mohon bantuannya untuk like dan subscribe jika kalian suka, dan sampai bertemu di lain waktu dan di lain kesempatan dengan pembahasan-pembahasan menarik lainnya.